السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang menjadikan kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, baik untuk kebaikan dunia kita maupun untuk kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Tema kita kali ini adalah kita akan mentadabburi salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, surat yang insya Allah semuanyaan kita hafal. Tapi surat ini adalah surat yang mempunyai kandungan yang sangat luar biasa. Surat itu adalah surat Al-Asr, surat Wal Asri, yang merupakan surat yang begitu dihitungnya begitu pendek, tapi isinya Masya Allah, isinya begitu dalam ketika kita mentadaburi surat tersebut. Dan surat ini dikatakan sebagian ulama sebagai surat Madaniyah, artinya yang turun di Madinah, dan tapi jumhur ulama tafsir mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang sebuting ya Pak. Ada perbedaan di kalangan ulama tentang penisbatan surat ini atas Makkiyah dan Madaniyahnya. Dan surat Al-Asr ini tidak ada tercatat asbabun nuzul yang mengiringi surat ini. Akan tetapi ada satu cerita yang berkaitan dengan surat ini yang ceritanya begitu menarik. Cerita ini berkaitan dengan seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini pernah didatangi oleh Amr bin As. Amr bin As pada saat itu belum masuk Islam. Artinya Amr bin As masih musyrik, masih kafir. Lalu dia datang kepada Musailamah Al-Kadzab. Setelah dia datang kepada Musailamah Al-Kadzab, lalu Musailamah ini bertanya kepada Amr bin As. Kata Musailamah, katanya telah diturunkan satu surat kepada saudaramu, kepada temanmu. Artinya karena sama-sama Quraisy, dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai teman. Dan surat itu adalah surat yang begitu istimewa. Maka dijawab oleh Amr bin As, iya benar, telah turun surat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama suratnya surat Al-Asr. Seperti apa itu, kata Musailamah. Lalu Amr bin As pun, karena suratnya pendek, Amr bin As pun mengatakan ayatnya daripada surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Lalu Musailamah setelah mendengarkan surat ini begitu indah, lalu kemudian Musailamah pun berkata kepada Amr bin As, sesungguhnya aku pun juga dapat surat yang semisal dengan apa yang datang kepada temanmu itu. Lalu Musailamah ini pun diam sebentar, seperti seseorang yang sedang menerima wahyu. Maka kata para ulama, Musailamah pada saat itu memang dia benar-benar menerima wahyu. Tapi kalau Nabi SAW itu wahyunya dari Allah dan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Tapi kalau Musailamah Al-Kadzab ini wahyunya dari setan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang yang antik-antik model Musailamah ini Pak, di Indonesia gini banyak. Kalau ada yang kayak ini alirannya, ada yang kayak itu alirannya. Sesungguhnya itu telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini diberi wahyu oleh setan. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan sesungguhnya, dan seperti itu kata Allah, kami telah menjadikan untuk setiap nabi itu ada musuhnya. Ya kan, dari kalangan setan jenis manusia dan juga setan dari jenis jin. Yang setan jenis manusia dan jenis jin ini tadi
yuhi ba'duhum ila ba'd. Mereka saling memberikan wahyu, saling memberikan informasi. Zukhrufal qawli ghurura. Artinya kata-kata yang indah, tapi kata-kata itu isinya penuh tipuan. Jadi kalau ada orang kadang-kadang ngaku nabi palsu, karena ini berisi ayat, ngaku nabi kedua, banyak kalau Pak, yang nabi ke-26, ada nabi yang setelah Nabi Muhammad. Artinya orang aneh-aneh ini sebetulnya betul mereka itu dapat wahyu. Kalau ada yang ngaku saya dapat wahyu, bujur Pak, jangan didustakan. Tapi wahyunya dari setan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan akan memberikan wahyu kepada orang ini. Setelah Musailamah diam sebentar, lalu dia menunjukkan ayat yang baru saja diturunkan kepada dirinya. Apa kata Musailamah? Seperti apa ayatnya itu? Kata Amr bin As. Lalu Musailamah mengatakan ayatnya begini. Ya wabar, innama anta udunani wasadr, wasairuka hafrun naqr. Ya wabar. Wabar ini binatang seperti kelinci, tapi bukan kelinci. Seperti kelinci, telinganya panjang, terus di timur tengah sana tempatnya, jangan di padang pasir sana. Innama anta udunani wasadr. Kamu itu, wahai wabar, binatang yang seperti kelinci, kamu itu cuma punya 2 telinga panjang dan mempunyai dada yang membusung. Artinya dadanya ganal kayak ini, telinganya panjang. Itu namanya wabar. Wasairuka hafrun naqr. Dan kalian itu, wabar ini tadi, hobinya bikin lubang terus dia keliling-keliling di lubang gasan sarangnya itu tadi. Lalu ini ayatnya Musailamah dari setannya tadi Pak. Lalu dia bertanya kepada Amr bin As, bagaimana ayat yang turun dari Allah, dari wahyu yang aku dapatkan ini seperti apa? Kata Musailamah kepada Amr bin As. Amr bin As itu Pak, kalau bahasa kita menggurak sudah Sidin ini mendengar apandirannya Musailamah ini. Karena dari sisi bahasa sairnya ini tidak karu-karuan. Dari sisi susunan sairnya tidak karu-karuan. Sairnya Musailamah ini kalau di Arab zaman jahiliyah dulu ada yang namanya perlombaan syair. Kalau syairnya itu menang, nanti syair itu digantung di Ka'bah. Namanya mu'allaqat. Nah, ini nanti dipelajari Pak. Sampai sekarang syair-syair jahili itu masih ada, tercatat sampai hari ini. Namanya mu'allaqat, digantung di Ka'bah. Nah, syairnya Musailamah ini kada masuk ranking sama sekali, ditertawakan lawan orang kalau Musailamah bikin syair. Lalu dia tanya kepada Amr bin As, bagaimana menurutmu syair yang ayat yang turun kepadaku? Lalu Amr bin As mengatakan, ya Musailamah, wallahi, wahai Musailamah, demi Allah, innaka la ta'lamu, inni a'lamu annaka kadzdzab. Demi Allah, wahai Musailamah, sesungguhnya engkau itu tahu kalau aku ini tahu bahwasanya engkau itu berdusta. Jadi demi Allah, Ikam itu tahu aku pasti kada percaya lawan pandiran Ikam ini, karena engkau adalah seorang pendusta. Aku tidak percaya kepada apa yang engkau katakan. Ini Musailamah Pak. Artinya surat Al-Asr ini ada cerita yang berkaitan dengan ceritanya Musailamah. Dan sedikit tentang Musailamah ini adalah orang yang bahkan pernah menyurati Rasul SAW yang mengajak berserikat dalam urusan kenabian. Nabi dibawainya kongsi, wahai Muhammad SAW, antum jadi nabi bagian sana, saya jadi nabi bagian sini. Kita berserikat dalam urusan nabi. Masya Allah. Jadi nabi diulahnya hendak dibawainya berserikat. Ini Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan dia sering meniru apa-apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Suatu hari ada sumur yang kering, lalu orang-orang itu datang kepada Rasulullah SAW mengadukan, ya Rasulullah, sumur kami ini kering, ini sumur tempat kami mengambil air. Lalu Nabi SAW berdoa di atas sumur tersebut, dan Nabi kemudian meludah. Jadi ludahnya Nabi ini berkah Pak, ya kalau Pak, jangan yang ludah-ludah yang lain, ludahnya orang lain penyakit, ya kalau jangan diumpati, karena banyu diludahi diminum, jangan Pak, jadi penyakit. Setelah Nabi meludah kepada sumur tersebut, qadarullah, sumur itu langsung airnya jadi banyak. Nah ini diempati oleh Musailamah. Suatu hari dia juga seperti itu, ada sumur diludahinya juga lawan Musailamah dengan gaya kayak Nabi SAW. Sumur itu padahal ada airnya, tapi diludahinya lawan Musailamah supaya airnya tambah banyak. Apa yang terjadi? Sumurnya tambah kering di satu riwayat, di riwayat lain mengatakan sumurnya jadi asin, kada kawa diminum lagi. Sering Musailamah atraksi yang model kayak ini sering sekali. Nanti ada pohon yang dipukulnya atau pohon itu disiramnya lawan Musailamah dengan air doa-doa dia, karena tahu doa kepada siapa, ujung-ujungnya pohon itu kemudian mati, kering dan mati. Nah ini kelakuan daripada Musailamah al-Kadzdzab.
Dan surat Al-Asr ini kaitannya dengan surat Al-Asr seperti diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan surat Al-Asr ini merupakan surat yang istimewa, kata Amr bin As. Seperti kata Amr bin As, ini surat yang turun kepada Nabi istimewa. Apa istimewanya? Dulu di zaman Rasul SAW, para sahabat itu kalau ketemu, setelah mereka ngobrol, setelah mereka melakukan satu majelis, ketika hendak berpisah, mereka selalu baca surat Al-Asr. Artinya ngumpul, kayak kita ini Pak, ngumpul karena bulikannya baca surat Al-Asr. Disebutkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya bahwasanya kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idal taqiya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar al-'asr thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Bahwasanya dua orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mereka ketemu, ngumpul dan segala macam, maka mereka lam yatafarraqa. Dua orang tadi tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara mereka itu sudah membaca surat Al-Asr. Lalu setelah itu mereka mengucapkan salam, baru kemudian mereka berpisah. Ini salah satu sunnah yang dulu dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sunnah seperti ini tidak ada satupun yang melarang, tidak ada satupun yang menyanggah. Artinya ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak hari ini Pak yang namanya sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah itu sunnah-sunnah yang zaman dulu yang dikerjakan oleh orang-orang dulu, tapi hari ini justru tidak lagi dikerjakan. Nah, ini salah satunya adalah surat Al-Asr. Dan surat Al-Asr ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan laula nuzzila minal qur'ani illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan 114 surat dalam Al-Qur'an, cuma satu surat Al-Asr saja, maka apa kata Imam Asy-Syafi'i? Lakafathum, cukup bagi mereka. Karena dalamnya kandungan daripada surat Al-Asr. Beliau juga mengatakan, "Lau fakkaran nasu kulluhum fi suratil asr lakafathum." Seandainya manusia itu semuanya mau mentadabburi surat Al-Asr, maka itu cukup bagi mereka. Cukup untuk apa maksudnya, Pak? Cukup untuk menyelamatkan mereka dari dalam kehidupan dunia ini dan juga untuk kehidupan akhirat. Dari apa? Dari yang namanya kerugian. Karena sesungguhnya surat Al-Asr ini, isi daripada surat Al-Asr ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh manusia. Apakah cuma Allah mengabarkan tentang kerugian? Tidak. Allah kemudian menceritakan dalam ayat ini atau menjelaskan dalam surat Al-Asr ini cara bagi manusia untuk bisa lolos dari yang namanya kerugian. Makanya kata Imam Syafi'i, untuk lolos dari kerugian itu cukup dengan surat Al-Asr, tidak perlu 113 surat yang lainnya. Kalau ini benar-benar ditadaburi, maka cukup bagi manusia untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, ini gambaran umum daripada surat Al-Asr. Lalu kita masuk kepada ayat pertama daripada surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Dalam ayat ini Allah membuka dengan bersumpah kepada waktu. Artinya Allah bersumpah itu bebas, mau sumpah dengan apa saja boleh. Allah mau bersumpah dengan seluruh makhluknya itu boleh. Yang beda itu kita tidak boleh sumpah kepada makhluk. Sumpah kita harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna waktu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Asr ini? Para ulama memberikan banyak sekali penjelasan tentang makna daripada waktu ini, Pak. Mungkin saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama diantaranya adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu terikat dengan waktu. Kita semua ini, Pak, terikat dengan yang namanya waktu dalam segala urusan kita. Pian makan perlu waktu. Pian datang dari rumah ke sini perlu waktu. Kita mulai lahir sampai mati perlu waktu. Belajar perlu waktu. Semua urusan manusia itu tergantung atau selalu berkaitan dengan yang namanya waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ini, bersumpah dengan waktu untuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini semua terikat dengan waktu. Kita ini hidup di dunia, lalu untuk menuju kepada akhirat itu diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu ada waktunya. Maka ketika semua manusia itu sudah terikat dengan waktu, maka ketika ada sesuatu yang dia kerjakan, manusia itu tidak boleh menyalahkan waktu. Kita ini kan sering, Pak, waktu disalahkan, waktu dicela. Ini sudah sial kita kalau nang model-model bulan-bulan kayak ini, kita ini kada hoki. Oh, kalau model waktunya kayak ini kita waktu dijadikan sasaran kesalahan.
Padahal waktu itu tidak salah. Waktu dari dulu itu tetap. Iya kan? Waktunya tetap. Yang salah siapa? Ya kita sendiri yang salah. Saya kalau waktu bulan-bulan puasa ini berdagang bina sunyi. Kenapa? Karena dagangan kita ini warung. Jadi kan banyak nang puasa, jadi kada makan. Ya kan, Pak? Jadi waktu, ya salahkan Anda. Kenapa Anda berdagang makanan di bulan puasa? Coba dagang yang lain ya. Kalau dagang baju kah kalau bulan puasa atau yang lain kah? Bukan waktunya yang salah, tapi kita yang salah. Makanya orang pun tidak boleh mencela waktu, mencela hujan, mencela segala macam. Itu tidak boleh ketika berhubungan dengan waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berkata, "Yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra." Ibnu Adam, anaknya Adam, ketika dia mencela waktu, ketika dia memaki waktu, ketika dia menjelekkan waktu, maka dia yu'zini, kata Allah. Anak Adam itu menyakiti aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana dahr biyadil al-amr. Dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan waktu. Dan di tangankulah semua urusan, kata Allah Subhanahu wa taala. Uqallibul laila wan nahar, dan aku pula, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mempergantikan antara malam dan siang. Artinya waktu itu ada urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluknya Allah yang ditentukan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela sewaktu, maka sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman itu harus punya kesadaran, Pak, bahwasanya yang namanya hidup itu tidak selalu seperti keadaan kita pada hari ini. Allah mengatakan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pergantikan di antara manusia. Yang hari-hari yang dimaksud itu namanya apa, Pak? Hari-hari ini waktu. Hari-hari adalah waktu. Waktu itu dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Terkadang manusia seperti ini, terkadang seperti ini. Maka ketika engkau di atas jangan jumawa. Ketika engkau di bawah jangan engkau mencela waktunya. Karena semuanya adalah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama daripada al-asr yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang lain adalah al-asr, waktu. Ini merupakan salah satu jawaban atas syubhat yang diberikan atau yang dilontarkan oleh ahlul kalam. Siapa ahlul kalam ini, Pak? Orang-orang yang biasanya mentakwil sifatnya Allah, yang menihilkan sifat-sifat atau keadaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan waktu ini tadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu dikabarkan Allah itu turun ke langit dunia setiap tersisa sepertiga malam yang terakhir. Syubhat ahlul kalam, orang ahli kalam ngomong, Pak, kalau sepertiga malam di Indonesia, Allahnya kan turun di Indonesia, kata dia. Ini kata mereka ini, Pak. Di Amerika itu masih siang karena selisihnya 12 jam. Berarti Allahnya kada turun di Amerika. Ini ujar ahlul kalam. Waktu itu adalah sesuatu yang jadi makhluknya Allah, dan Allah tidak pernah terikat dengan makhluknya. Allah itu tidak terikat dengan makhluknya, Pak. Waktu itu makhluk yang bisa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apapun. Pian mungkin pernah baca surat saya lupa ayatnya, panjang benar ayatnya. Mungkin Ustadz faham ini. Tentang cerita Nabi Khidir yang dia bawa keledai lalu dia ditidurkan selama 100 tahun. Ya kan? Setelah 100 tahun lalu ditanya, "Kam labith?" Qalu, ya kan? Bahkan engkau sudah tidur selama 100 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada keledaimu yang sudah jadi tulang belulang. Wandur ila ta'amik, lalu lihatlah kepada makananmu, lam yatasannah. Artinya apa? Lam yatasannah, makanan yang dibawa oleh orang ini tidak terikat lagi dengan waktu, dengan sebab Allah menjadikan waktu tidak berurusan dengan makanannya. Kalau hari ini kita menukar nasi sop, Pak lah, bah itu kira-kira pian andak di meja, minggu muka pian makan kira-kira kayak apa, Pak? Kalau pian ditakoni kok basi, kenapa? Kelawasan mandak di atas meja kada dipanasi, terikat dengan waktu. Makanan Khidir, buah-buahan atau makanan yang dia bawa pada saat itu, kata Allah, lam yatasannah,
Dia tidak terurus lagi, diputus kaitannya oleh Allah dengan waktu. Sehingga apa? Selama 100 tahun buah itu masih segar. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala diikat dengan waktu seperti ini, maka akan muncul pertanyaan seperti itu. Di Indonesia turun sepertiga malam yang terakhir. Di Amerika kayak apa? Karena kalau malam di Amerika Allahnya naik lagi, terus turun lagi, terus naik turun. Kayak ada dagawian Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an dzalik, ya kan? Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan-perkataan seperti itu. Artinya ketika mereka sadar bahwasanya Allah itu tidak terikat dengan yang namanya waktu, maka tidak boleh Allah dikatakan seperti itu. Ketika datang riwayat bahwasanya Allah itu turun sepertiga malam di langit dunia, waktunya itu buat kita untuk mencari ridhonya Allah. Bukan Allah yang terikat dengan waktu, tapi kita yang terikat untuk mencarinya di sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini beberapa jawaban dari para ulama berkaitan dengan perkataan orang-orang ahli kalam. Karena sering seperti itu, Pak. Pernah dengar mungkin biarlah. Karena Allahnya naik turun. Di sini Amerika ya. Kalau kayaknya turun lagi. Karena 2 jam lagi hanyar naik, 2 jam lagi bagian barat karena hanyar sepertiga malam, turun lagi. Lapah jarinya Allahnya. Innalillah, ini orang-orang ngawur yang ngomong seperti ini. Allah tidak terikat dengan yang namanya waktu. Yang terikat dengan waktu, yang terikat dengan sebab itu manusia. Allah tidak punya ikatan dengan sebab-sebab, tapi Dia yang menjadikan waktu, Dia yang menjadikan sebab musabab. Nah, ini salah satu makna. Makna yang lain yang dimaknai oleh jumhur ulama berkaitan dengan al-asr. Al-asr ini maknanya adalah sholat asar. Artinya asr itu maknanya kata para ulama jumhur ahli tafsir mengatakan makna daripada al-asr ini adalah waktunya adalah waktu yang dimaksud adalah sholat asar. Sebagaimana kita tahu waktu sholat asar itu sejak bayang-bayang benda itu sama dengan benda. Jadi kalau pian di tengah lapangan, pian taruh tongkat panjangnya 1 meter, bayangannya tidak hilang. Kalau hilang itu waktu jam 12 sebelum duhur itu. Bayangannya kalau diukur sama semeter juga. Tongkatnya semeter, bayangannya semeter. Mulai saat itu sampai kapan? Sampai asfar, sampai kuning memerah, langit memerah. Itu waktunya sholat asar. Dan waktu sholat asar itu dibagi 2, Pak. Waktu sholat asar itu ada namanya waktu ikhtiyari. Kapan waktu ikhtiyari? Waktu ikhtiyari itu waktu mulai benda itu panjangnya sama, bayangan sama dengan bendanya, sampai benda itu 2 kali, bayangannya 2 kali dari panjang benda. Itu namanya waktu ikhtiyari. Apa makna waktu ikhtiyari? Waktu ikhtiyari itu adalah waktu seseorang dibolehkan untuk melakukan sholat asar, dan pada saat itu dia tidak disebut sebagai orang yang melalaikan sholat asar. Waktu yang kedua, lebih daripada 2 kali panjang benda bayangannya, itu namanya waktu idtirari. Apa idtirari? Idtirari itu darurat. Seseorang kalau punya kedaruratan, punya udzur untuk melaksanakan sholat asar di waktu tersebut, maka dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan sholat asar tanpa ada udzur di waktu yang seperti itu, apa kata Nabi SAW? Tilka salatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kaum muslimin itu seperti itu. Kenapa? Waktu asar kalau orang sudah kerja di kantor, biasanya waktu ujar kita, Pak. Kenapa? Bukan, kalau kita ini kerja masuk waktu asar. Asar jam 4, bulikan kantor jam 5. Apa ajar kita? Nanggung. Kapan sholatnya? Nanti aja kalau sudah bulik. Nah, justru kebanyakan kaum muslimin tidak sholat di waktu ikhtiyari, tapi dia sholat di waktu idtirari, di waktu darurat. Orang yang punya uzur saja yang boleh sholat di tempat tersebut atau di waktu tersebut. Nah, ini kebanyakan kaum muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, yang dimaksud dengan waktu asar ini untuk menunjukkan kepada kita akan pentingnya sholat asar yang manusia banyak melupakannya. Manusia banyak sekali melupakan yang namanya sholat asar ini karena kesibukan mereka, karena nanggung jadinya. Karena selajur bulik, selajur tutup kantornya, selajur bulikan, selajur absen terakhir, selajur ini, akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan sholat asarnya itu sudah telat, masuknya di waktu idtirar. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Makanya untuk menegaskan lagi bahwasanya salat asar itu jangan sampai seperti itu kan, apa kata Allah? Hafidhu 'alas salawati
wasalatil wusta. Jagalah kata Allah solat yang banyak itu jaga kata Allah. Solat 5 waktu itu jaga. Wasalatil wusta, dan juga solat wusta, solat pertengahan, al-wusta. Apa al-wusta ini kata para ulama? Ini adalah solat asar. Artinya Allah mengatakan jagalah solat. Kalau kita diperintahkan untuk jagalah solat, maka kita akan tahu Pak, yang dijaga solat apa berarti? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jagalah solat kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham. Yang dijaga itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga semua solat ini. Tapi ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takkid wasalatil wusta, dan jagalah juga solat asar. Artinya untuk menunjukkan apa? Kekhususan yang ada di dalam solat asar. Karena banyak sekali manusia yang melalaikan daripada solat asar ini dengan sebab mereka nanggung waktunya ini, waktunya itu, dan segala macam tentang waktu ini. Berkaitan dengan pemaknaan dari para ulama bahwasanya al-asr adalah maksudnya sholat asar. Dan dalam hadis-hadis Nabi, Rasul SAW memang banyak menegaskan tentang perkara sholat asar ini. Seperti sebuah hadis, Nabi mengatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat 2 dingin atau di waktu saat waktu itu sudah dingin, maka dia dakhalal jannah. Waktu dingin yang dimaksud oleh kata para ulama adalah asar dan subuh. Asar itu kan waktunya panas, matahari mulai menurun kan Pak, sudah mulai dingin. Subuh juga tambah kedinginan kalau subuh, ya kan? Siapa yang menjaga 2 sholat ini, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Makanya jangan sampai 2 sholat ini kita tidak menjaganya. Kita sholatnya mungkin di waktu-waktu ittirar. Waktu ittirar itu boleh bagi orang-orang yang memang punya alasan kuat untuk melakukan seperti itu Pak. Seperti misalnya dokter lagi ngoperasi, ya kan? Pas ngoperasi adzan asar, hadanglah dari dokternya, saya tidak mau ketinggalan sholat, mau sholat asar dulu. Mati Pak yang dioperasi, ya kalau ada waktu-waktu yang memang orang-orang yang boleh untuk memundurkan waktunya. Tapi di dalam keadaan biasa yang mudah bagi kita untuk meninggalkannya, maka harus kita melakukannya. Sholat asar itu disolat di waktu-waktu yang ikhtiari. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah, masuk surga orang yang melakukan sholat asar tersebut. Karena munafik tidak suka sholat asar. Munafik itu sholat asar mereka nggak senang, sholat isya mereka nggak senang, sholat subuh mereka nggak senang. Ini sholat-sholat yang paling tidak disenangi oleh orang-orang munafik. Nabi juga memberikan ancaman buat semua kita yang meremehkan, yang melalaikan, yang menggampangkan urusan sholat asar. Artinya yang kayak tadi Pak, kainah aja nanggung, kainah aja pas bulikan sampai di rumah, ya kan? Sampai di rumah sudah jam 6 kurang seperempat, boleh sholat asar kalau secara waktu masih ada. Tapi sholat yang dia lakukan di waktu ittirar, di waktu darurat. Sehingga orang yang seperti ini seperti orang yang melalaikan sholat asar. Nabi pernah mengatakan bagi orang yang meninggalkan, justru man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Orang yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya akan terhapus. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya yang dimaksud amalnya terhapus itu apakah terhapus semua dari A sampai Z? Maka Ibnul Qayyim mengambil satu pendapat, orang yang meninggalkan sholat asar itu amalnya terhapus pada hari itu. Termasuk juga orang yang melalaikan sholat asar, yang meremehkan sholat asar. Hati-hati dengan terhapusnya amal kita pada hari itu. Habis subuh kita sholat, ya kan? Habis sholat kita baca Al-Quran, lalu sholat duha, sedekah dan segala macam. Seharian kita beramal soleh, ujung-ujungnya terhapus, rugi kita Pak. Rugi ketika ini diingatkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengingatkan orang-orang yang melalaikan atau bahkan meninggalkan sholat asar itu, Nabi ingatkan tentang kerugian yang akan mereka dapat. Apa kata Nabi SAW? Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Orang-orang yang meninggalkan atau terlalaikan daripada sholat asar itu diibaratkan oleh Rasul SAW orang yang ditinggalkan oleh keluarga dan hartanya. Biar bisa membayangkan, boleh ke rumah anak bini kedadak, rumah kosong, ya kan? Berangkas lemari besi terbuka, sudah dolar-dolarnya habis dibawa berataan, hilang, bersih. Kayak apa perasaan kita? Ka'annama wutira ahluhu wa maluh.
seperti orang yang ditinggalkan oleh hartanya dan ditinggalkan oleh keluarganya. Nah ini untuk menunjukkan tentang agungnya daripada salat asar menurut para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah dengan sesuatu, itu pasti sesuatu yang dijadikan objek sumpah itu pasti sesuatu yang utama, sesuatu yang istimewa. Kayak Allah bersumpah wal fajr, tentang waktu fajar. Dan selalu ada hal yang ditekankan oleh Allah. Ada perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-asr, ada waktu yang ditekankan, yakni tentang waktu asar. Dan ahli hikmah ini berkaitan dengan ahli hikmah, Pak. Ahli hikmah itu mengatakan ketika mereka membaca surat Al-Asr yang mengajarkan atau mengingatkan manusia, yang diingatkan adalah tentang kerugian yang akan diderita oleh manusia, maka ahli hikmah mengingatkan tentang makna daripada ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr. Waktu asar, kata mereka, itu adalah waktu yang sebentar lagi hari menjadi malam, sebentar lagi hari menjadi gelap. Maka kata para ahli hikmah, ini sebuah isyarat bagi kita atau diingatkan kepada kita bahwasanya waktumu juga sebentar lagi akan habis. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Waktumu sebentar lagi itu akan habis. Kapan habisnya waktumu? Ketika matahari itu tenggelam. Apa makna habisnya waktumu? Engkau mati. Engkau sudah mati, sudah tidak terikat lagi dengan waktu. Maka kata para ulama hikmah, ketika engkau tahu bahwasanya waktumu akan habis dan harimu belum engkau persiapkan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka ini kesempatan buat kalian untuk mempersiapkan segala sesuatu demi pertemuan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mempersiapkan sesuatu dalam pertemuan kita dengan Allah? Supaya kita tidak tercatat menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini kata para ahli hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan yang namanya waktu. Hikmah yang lain, bahwasanya surat Al-Asr atau ayat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Allah itu sampai bersumpah dengan waktu. Artinya waktu itu penting. Sampai ada kata-kata waktu itu seperti pedang. Salah dalam makna waktu, terbunuh kita dengan pedang kita tadi, ya kan? Artinya jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kita ini kalau bicara tentang menyia-nyiakan waktu, Pak, banyak di antara kita ini, Pak, menyia-nyiakan waktu. Saya ini kalau mikir, diam sendiri, tafakur, mikir, banyak sekali perkara-perkara yang saya sesali. Dengan sebab apa? Dengan sebab dulu tidak saya kerjakan. Pian coba nanti merenung, pian merenung, ada perkara-perkara yang banyak di antara kita ini ketika sudah diberi waktu, tapi justru kita tidak mengerjakannya. Seperti kalau kita baca ceritanya tentang almarhum B.J. Habibie, beliau pernah bercerita bahwasanya dia dikasih waktu belajar teknologi, belajar ini, belajar segala macam tentang ilmu dunia ini beliau belajar. Tapi kata beliau, ada satu hal yang dia sesali ketika dia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak belajar agama. Sehingga ketika orang yang melalaikan dirinya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kapan nanti berasanya, Pak? Kalau masih muda nggak berasa. Kalau masih kuat kita nggak berasa. Nanti ketika kita sudah tua, anak kita yang tidak kita ajari urusan agama, akhirnya dia tidak menjadi anak-anak yang berbakti sebagaimana diajarkan di dalam agama. Saat itulah orang akan menyesal. Menyesalnya karena apa ini? Karena dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini salah satu hikmah daripada ayat wal asr, sumpah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu asar. Masih ada waktu, Pak. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia yang dimaksud siapa? Kebanyakan manusia atau semua manusia? Semua manusia dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian, tidak ada. Pada dasarnya seluruh manusia itu rugi. Rasul SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi SAW yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yakni nikmat as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan kesempatan.
Artinya setiap manusia itu semua diberi oleh Allah kesehatan, semua diberikan kesempatan. Tapi banyak dari manusia itu yang melalaikan dua nikmat ini. Diberikan mereka kesehatan, kesehatannya tidak digunakan untuk mendekatkan kepada Allah. Waktu masih sehat, waktu masih kuat, ya kalau jadi playboy misalnya, ya kan? Sudah tua kayaknya hanyar, kada ada payu lagi, kada ada ngaran playboy tua, ya kalau play kai ngarannya kalau tua ini Pak. Ya kan? Model seperti itu, disia-siakan waktunya. Ujungnya apa? Menyesal dia kelak. Ketika mereka ini dalam keadaan sudah tua, rugi dia. Ketika masa mudanya tidak diisi dengan sesuatu yang baik. Di masa mudanya tidak pernah sholat ke masjid. Ya kan? Sudah tua, sudah stroke, sudah lumpuh, sudah segala macam, punya keinginan untuk sholat di masjid, dan waktu itu dia tidak bisa lagi untuk datang ke masjid. Karena tidak ada yang membawanya. Jarang-jarang aja ke masjid. Padahal kalau dia dari muda melakukan sholat berjamaah di masjid, saat dia tua, saat dia tidak bisa jalan, dia berada di atas kasurnya sampai mati, tetap Allah akan mencatat dia adalah orang yang senantiasa sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal faragh, kesempatan. Ini seperkara yang sering dilalaikan oleh manusia. Semua manusia itu dengan keadilan Allah, semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita Pak, semua kita ini diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Semua kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mengerti Al-Quran, untuk apapun, untuk dunia dan akhirat. Semua dari kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua manusia menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, justru sekolahnya rancak membolos, ya kan? Sudah tua, sudah berbini, sudah hendak begawe ngalih, ujung-ujungnya jadi kuli. Terdapat kawannya yang dulu rajin jadi direktur misalnya. Sama juga, diberi kesempatan untuk belajar agama, tidak mau belajar agama. Ujung-ujungnya nanti sudah tua, sudah susah, sudah kepala ini sudah tidak bisa lagi untuk menghafal. Akhirnya tersalah-salah semuanya, menyesal dia dengan sebab diberikan kesempatan, tapi mereka tidak pernah menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ini contoh daripada kerugian yang dialami oleh manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan selalu mereka itu merugi. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu kerugian yang habis waktunya Pak. Habis. Ya sedikit lagi Pak lah. Apa yang dimaksud kerugian? Kerugian, tapi masalah rugi ini kadang-kadang dituntung akan juga panjang juga ini Pak, rugi ini Pak. Tapi rugi itu ada 3 macam. Ini perlu jadi catatan kita, ini terakhir. Rugi itu ada 3 macam. Ada orang yang innal insana lafi khusr. Ruginya mereka karena mereka tadi kan dikatakan asar itu kan waktu untuk peringatan bagi kita, warning, untuk mengumpulkan bekal, karena sebentar lagi kita akan sampai. Ada manusia yang benar-benar tidak mengumpulkan bekalnya, maka orang ini disebut sebagai orang yang rugi besar. Karena ketika datang pertemuannya dengan Allah, dia tidak punya sesuatu untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang amalnya tidak sempurna. Persiapannya diberi waktu oleh Allah, tapi persiapannya tidak ada sempurna. Apa namanya? Waktu penyerahannya itu sudah datang, ya kan? Waktu serah terimanya, pemborongnya ini sudah datang. Waktu terima kunci, sekalinya lawangnya belum dipasang. Kalau lawangnya belum dipasang berarti kan ada kuncinya Pak. Apanya yang hendak dikunci? Ya kalau artinya orang ini rugi juga. Tapi ruginya mereka ini karena tidak ada kesempurnaan dalam penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini terkadang akan menerima azab sementara di dalam neraka jahanam kalau mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang rugi. Rugi dengan sebab meskipun mereka ini mengamalkan dengan sempurna, setor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna, dia tidak masuk neraka, dia langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia masuk ke dalam surga, dia lihat di atasnya masih ada derajat-derajat yang tinggi. Yang dulu perkara derajat tinggi itu sebetulnya bisa dia dapatkan, tapi dia melalaikan satu amalan, dia melalaikan satu kesempatan, dia melalaikan satu keadaan, sehingga pada saat dia masuk surga dia mengatakan saya rugi. Rugi kenapa? Seandainya saya dulu kerjakan ini, maka saya akan dapat tempat yang seperti itu. Ini bentuk kerugian yang dialami oleh manusia. Ini dulu kita sampaikan. Dilanjutkan di pertemuan akan datang aja Pak lah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih sampai di innal insana lafi khusr. Akan kita jelaskan lagi di kesempatan yang akan datang sampai kita selesaikan surat Al-Asr. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.